Di antara sekian banyak rekrutan muda, Sekou Kone muncul sebagai bintang yang bersinar dengan perkembangan yang mengesankan, dan ia berpotensi menjadi pengganti Casemiro dalam waktu dekat. Kone bergabung dengan Manchester United dari FC Guilders pada musim panas 2024 dengan biaya yang sangat terjangkau, hanya 1 juta pound, sekitar 20,2 miliar rupiah, sebuah nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya. Dalam pertandingan melawan Tottenham U21 pada Jumat malam lalu, Kone menunjukkan fisik yang kuat, kemampuan mengumpan yang presisi, serta pemahaman taktik yang semakin matang. Penampilannya membuktikan bahwa ia telah melampaui level sepak bola usia mudanya. Ini berarti, Manchester United harus segera mempertimbangkan untuk mengintegrasikannya ke dalam skuad utama. Inter dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut 2 pemain yang saat ini berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang, yaitu Jonathan David dari Lille dan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Menurut informasi dari La Gazzetta dello Sport, meskipun kedua pemain tersebut memiliki tuntutan gaji yang cukup tinggi, mereka tetap menjadi bagian dari daftar target Inter untuk potensi perekrutan. Jonathan David, penyerang asal Kanada, telah menjadi tulang punggung Lille dalam beberapa musim terakhir dan dikenal sebagai striker yang mematikan di Liga 1. Di sisi lain, Jonathan Tah, bek tengah asal Jerman, merupakan sosok vital bagi Bayer Leverkusen yang saat ini menunjukkan performa mengesankan di Bundesliga. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, memberikan pujian kepada Barcelona sebagai tim terbaik di La Liga, meskipun mereka bukanlah pemimpin klasemen, gelar itu masih dipegang oleh Real Madrid. Saya tetap berpendapat bahwa Barcelona adalah tim terbaik di La Liga, ungkap Simeone yang dikutip oleh Metro. Mereka menyerang dengan sangat efektif, memiliki pemain-pemain yang sangat cepat, dan bermain dengan sangat baik sebagai sebuah kesatuan. Sementara itu, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, merespons dengan tenang penilaian Simeone tentang Barcelona. Bagaimanapun, Madrid masih berada di puncak klasemen. Setiap orang berhak memiliki pendapatnya masing-masing. Liga ini sangat kompetitif, dan kami senang bisa memimpin meski harus menghadapi berbagai tantangan, ujar pelatih asal Italia tersebut. Meskipun banyak kesulitan, performa kami tetap sangat baik, tambah Ancelotti. Giggs meyakini bahwa Amorim adalah sosok yang ideal untuk memimpin Manchester United dan sepatutnya diberikan kesempatan hingga 3-4 bursa transfer mendatang. Menurut legenda sepak bola tersebut, pelatih asal Portugal ini perlu waktu untuk menunjukkan kemampuannya. Tak kalah penting, ia berpendapat bahwa klub harus memberikan dukungan kepada Amorim selama 4 edisi bursa transfer. Seperti dalam bisnis lainnya, perekrutan harus dilakukan dengan tepat, dan itu belum pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir, ungkap Giggs kepada The Sun. Saat ini, kita memang berada dalam situasi yang menantang. Pertama-tama, saya ingin menyatakan bahwa saya sangat mengagumi manajer ini. Jika diberikan kesempatan dan waktu, saya yakin Amorim akan membawa kesuksesan, tegas Giggs. Cristiano Ronaldo sudah mulai merencanakan langkahnya setelah pensiun. Ia telah membangun berbagai usaha, termasuk hotel dan klinik, serta berkeinginan untuk lebih aktif dalam membantu masyarakat. Mungkin, waktu itu akan segera tiba. Aku sedang menyiapkan masa depan dengan berbagai bisnis, seperti hotel dan klinik. Aku ingin melakukan hal-hal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, ungkapnya. Jika aku pensiun di usia 42 tahun, atau bahkan lebih lama, itu akan menjadi suatu keajaiban. Aku sadar, meninggalkan sepak bola akan menjadi hal yang sangat sulit, tambahnya. Namun, terkadang aku terlalu terfokus pada sepak bola hingga kehilangan momen berharga bersama keluarga. Seperti saat aku harus bermain untuk timnas di hari ulang tahun putriku, tutup mantan bintang Manchester United, Real Madrid, dan Juventus tersebut. Media Vietnam memberikan tanggapan terhadap proses naturalisasi Ula Romeni, yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani pengambilan sumpah di London, Inggris, pada Sabtu 8 Februari. Znews, salah satu media Vietnam, menyatakan bahwa langkah PSSI dalam menyelesaikan naturalisasi Ula Romeni, Dion Marks, dan tim Gepens mencerminkan ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia meraih kesuksesan. Tim Indonesia menunjukkan tekad yang kuat dengan mendatangkan 3 pemain naturalisasi dari Belanda sebagai persiapan untuk menghadapi berbagai turnamen besar yang akan datang. Ula Romeni dinaturalisasi oleh PSSI untuk mendukung cita-cita timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Striker dari Oxford United ini diharapkan dapat memperkuat lini depan tim Garuda yang selama ini membutuhkan penyegaran.
Ula berpeluang untuk melakukan debutnya saat Indonesia bertemu Australia di Sydney pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 20 Maret mendatang. Manchester United dan Juventus dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan untuk melakukan pertukaran pemain antara Joshua Zirkzee dan Douglas Luiz dalam bursa transfer yang akan datang. Menurut laporan dari Football Transfers, kedua klub sedang mempertimbangkan opsi ini sebagai jalan keluar bagi kedua pemain yang belum menunjukkan performa optimal sejak bergabung dengan tim masing-masing. Sebelumnya, kedua tim sempat berusaha merekrut pemain yang mereka incar pada bursa transfer Januari lalu, namun sayangnya kesepakatan tidak terwujud. Namun, jendela transfer musim panas yang akan datang bisa jadi merupakan peluang yang lebih baik bagi kedua klub untuk menyelesaikan pertukaran ini, yang berpotensi menjadi solusi saling menguntungkan bagi mereka. Juventus kini dihadapkan pada serangkaian pertanyaan seputar keputusan mereka untuk melepas bek muda berbakat, Dean Huijsen, ke Bournemouth dalam bursa transfer musim panas lalu. Berita dari media Italia mengungkapkan bahwa langkah ini berkaitan erat dengan dinamika yang melingkupi klub, terutama terkait dengan pergerakan Huijsen di bursa transfer sebelumnya. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Juventus merasa sulit menerima keputusan Huijsen yang memilih untuk bergabung dengan Roma dengan status pinjaman pada Januari 2024. Namun, rencana tersebut berubah setelah Jose Mourinho menghubungi langsung sang pemain. Kata-kata yang disampaikan oleh mantan pelatih Roma itu tampaknya cukup meyakinkan bagi Huijsen, yang akhirnya menolak tawaran dari Frosinone dan lebih memilih untuk merapat ke klub ibu kota Italia tersebut. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, memberikan semangat kepada Patrick Dorgu untuk meningkatkan performanya selama berada di Old Trafford. Amorim merasa cukup puas dengan penampilan Dorgu, namun ia juga mendorong sang pemain untuk terus berusaha agar kemampuannya semakin bersinar di klub ini. Dia memiliki potensi, kekuatan, dan kesempatan untuk berkembang pesat. Kami, sebagai tim, harus tampil lebih baik agar bisa mendukung para pemain baru seperti dia untuk mencapai level yang diharapkan, ujarnya dengan penuh semangat. Selain itu, Anda bisa melihat di Wiscout bahwa dia mampu bermain di kedua sisi lapangan, tambah Amorim. Media asal Vietnam, Soha, mengalihkan perhatian kepada striker timnas Indonesia, Rafael Struijk, yang mengalami penurunan menit bermain bersama Brisbane Roar di Australia. Dalam 4 pertandingan terakhir di kejuaraan nasional Australia, nama Rafael Struijk tercatat dalam daftar pemain, namun ia tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain sama sekali. Rafael Struijk hanya tampil selama 28 menit sebagai pemain pengganti saat Brisbane Roar mengalami kekalahan dari Newcastle Jets pada 7 Januari 2025. Ia masuk menggantikan Jacob Brazete pada menit ke-62. Jika dibandingkan dengan penampilannya di ADO Den Haag, Rafael Struijk dianggap telah mengalami perkembangan, karena ia mendapatkan peluang bermain secara reguler di Brisbane Roar, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sandy Walsh kini resmi menjadi bagian dari klub Liga Jepang, Yokohama F. Marinos. Bek andalan timnas Indonesia ini meninggalkan KV Mechelen di Liga Belgia setelah menghabiskan 5 tahun di sana. Sandy berkomitmen untuk memberikan penampilan terbaiknya bersama Yokohama F. Marinos, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh klub yang merupakan salah satu yang paling sukses di Jepang. Di sini, saya akan berjuang sekuat tenaga, bekerja keras setiap hari, dan memanfaatkan setiap peluang untuk menunjukkan kemampuan saya kepada semua orang, serta membuat kalian bangga, ungkap Sandy Walsh. Saya sangat menantikan untuk segera bertemu kalian di lapangan. Mari kita jalani musim yang luar biasa bersama, tambahnya, yang telah mengoleksi 17 penampilan untuk timnas Indonesia. Situasi di Monza semakin memanas setelah hasil buruk yang didapat di Serie A. Pelatih Salvatore Bocchetti dikabarkan akan segera dipecat menyusul 6 kekalahan dari 7 pertandingan yang dilaluinya. Bocchetti baru ditunjuk pada akhir Desember untuk menggantikan posisi Alessandro Nesta, namun gagal memberikan perubahan yang diharapkan. Kekalahan telak 5-1 dari Lazio seakan menjadi akhir dari masa jabatannya, meninggalkan Monza di dasar klasemen. Dengan hanya mengumpulkan 3 poin dalam 7 pertandingan, Monza terpuruk 8 poin dari zona aman. Kini, keputusan untuk memanggil kembali Nesta ke kursi pelatih tampaknya tinggal menunggu waktu. Manajer Barcelona, Hansi Flick, dilaporkan telah meminta kepada manajemen klub untuk berupaya mendatangkan Jamal Musiala dari Bayern Munich pada musim panas mendatang. Menurut kabar dari Relevo, Flick telah berhasil meyakinkan pihak manajemen untuk mengejar tanda tangan bintang muda Bayern, Jamal Musiala. Flick,
yang sebelumnya bekerja sama dengan gelandang serang berbakat asal Jerman tersebut di Bayern dan juga di tim nasional, memandang Musiala sebagai sosok penting dalam rencana jangka panjangnya di Camp Nou. Walaupun merekrut Musiala bukanlah perkara mudah, mengingat Bayern pasti akan berusaha keras untuk mempertahankan pemain bintangnya, La Blaugrana diyakini akan menjajaki segala kemungkinan untuk membawa pemain berusia 21 tahun itu ke Camp Nou. Barcelona dilaporkan telah memberikan sinyal positif untuk melepaskan Frenkie de Jong ke Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Menurut El Nacional, Direktur Olahraga Barca, Deco, menyadari ketertarikan dari The Reds dan berencana untuk menaikkan harga hingga 40 juta euro. Namun, Barcelona tidak akan menghalangi transfer tersebut jika ada tawaran resmi dari tim yang dilatih oleh Slot. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang diharapkan sebelum musim panas, karena The Reds masih mempertimbangkan berbagai opsi terkait situasi kontrak di Anfield. Moise Kean menunjukkan performa luar biasa di Serie A bersama Fiorentina musim ini. Penampilannya yang mengesankan membuatnya kini menjadi incaran Arsenal dan Tottenham Hotspur. Arsenal menganggap Kean sebagai opsi terjangkau untuk mengisi posisi nomor 9 yang kosong. Valuasi Kean pun lebih rendah dibandingkan dua striker lain yang menjadi target The Gunners, yaitu Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Di sisi lain, Spurs, yang dikenal sebagai The Lillywhites, masih kesulitan menemukan pengganti yang tepat untuk Harry Kane. Meskipun ada Dominic Solanke, penyerang asal Inggris yang kini berseragam Spurs, performanya belum konsisten. Sejauh ini, mantan penyerang Bournemouth itu baru mencetak 7 gol di Premier League.